Shalom, puji Tuhan. Hari ini judul khotbah saya adalah pentingnya mengalami kasih dan pengampunan Allah. Wah, kalau kita ngalamin ini benar-benar hidup kita penuh dengan apa? Sukacita dan kebahagiaan. Sehingga ini yang ditulis, saudara. Sebenarnya memang ini adalah satu ungkapan, saudaraku ya, dari Daud, saudara. Dia tulis di dalam Mazmurnya, saudara, tapi diulang lagi oleh Rasul Paulus di dalam Roma 4 ayat 6 sampai 8. Ini pembacaan kita, saudara, ya, bagaimana Daud mengungkapkan seperti ini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan apa? Perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Katakan amin, saudara. Ini dia. Jadi yang disebut orang yang berbahagia ya adalah orang yang dibenarkan bukan berdasarkan perbuatannya di hadapan Allah. Yang disebut orang berbahagia adalah yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupin. Saudara Yesus Kristus, ini luar biasa. Berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Waktu saya baca, saudara, ayat ini, saudara, coba kita lihat di sini kan. Ya kan, kita bisa Allah bisa benarkan kita. Bukan karena perbuatan kita. Tetapi karena apa, saudara? Karena iman kita kepada Yesus. Dialah kebenaran kita. Yang ngerti katakan amin, saudara. Lihat lagi. Berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya. Saudara, melanggar hukum diampuni. Dosa, bicara dosa itu adalah bicara tentang mau hidup tanpa Allah. Ditutupin dosa ini, saudaraku. Lalu berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak dihitung. Wah, ini luar biasa sekarang, saudara. Saudara mau jadi orang yang berbahagia? Saudara harus mengalami kasih dan pengampunan Allah. Kenapa Allah mau, saudara, membenarkan kita? Mengapa Allah mau mengampuni kita? Saudara, mengapa Allah mau, saudara, menutupi dosa kita? Mengapa Allah tidak mau, ya kan, tidak lagi menghitung daripada kesalahan kita? Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita. Ya udah. Kenapa Dia mau mengasihi kita? Karena Dia ingin bersekutu dengan kita. Dia mau berhubungan dengan kita. Dahsyat gak, saudaraku? Hari ini kalau saudara yang sudah lama jauh dari Tuhan, saudara pas buka link YouTube channel Gereja Betel Yesus Musi Palem Indah, saudara mendengar firman Tuhan ini, saya mau kasih tahu, Tuhan mengasihi saudara. Dia mau dekat dengan saudara. Dia mau bersekutu dengan saudara. Tapi langkah yang pertama yang harus saudara tahu adalah bahwa untuk kita bisa punya hubungan dengan Tuhan, kita harus ngerti bahwa Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang mau mengampuni dosa kita. Hari ini saya ingin bagikan, saudara Kristus, ada 3 berkat dari orang yang percaya. Orang yang percaya bahwa dia dikasihi Tuhan, bahwa dia telah diampuni dosanya. Apa, saudara? Daripada berkat dari orang yang percaya bahwa dia dikasihi dan diampuni oleh Tuhan. Coba kita lihat, saudara. Yang pertama di sini adalah bahwa kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, kita tahu Tuhan sudah mengampuni kita, maka saudara tahu kita dibebaskan dari rasa takut. Kita dibebaskan dari rasa takut. Akan apa? Akan maut. Dan setelah bebas dari rasa takut, maka kita punya keberanian. Untuk apa, saudara? Menghadap tahta kasih karunia. Katakan amin, saudara. Betapa besar kasih
pengampunanmu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, saudara. Tak kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jadi kalau kita ngerti kita sudah diampuni sama Tuhan, saudaraku ya, dan kita dikasih Tuhan, maka kita bebas dari rasa takut akan kematian, akan maut. Dan kita punya keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia Allah. Roma 8 ayat 1 ini dasar firmannya, saudaraku. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak lagi ada penghukuman bagi orang yang percaya, yang ada di dalam Kristus. Apa arti dalam Yesus? Kita sudah belajar. Di dalam Yesus artinya percaya sama Dia, bergantung harap sama Dia, dan apa? Mentaati Dia. Ini saudara, arti diam. Diamlah. Tidak ada lagi penghukuman. Saudaraku Kristus. Para ahli, katanya ahli apa nih? Ahli psikologi, ahli-ahli semua tentang perilaku manusia. Saudaraku memberitahu bahwa akar penyebab, dia bilang akar penyebab dari masalah-masalah sakit penyakit, masalah-masalah kemiskinan, masalah-masalah daripada sosial, semua masalah-masalah saudaraku, itu dia bilang disebabkan akarnya adalah apa? Ketakutan, katanya. Itu para ahli perilaku. Dia bilang takut akan masa depan, takut akan penolakan, takut kehilangan, takut akan kematian, dan seterusnya. Ketakutan. Tetapi saudara, apakah benar akar dari segala masalah itu ketakutan? Benar enggak saudaraku? Sebenarnya ya kan ada sesuatu yang lebih dalam lagi, saudaraku, dari sekedar ketakutan. Nah, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa akar penyebab dari semua masalah hidup manusia, entah masalah saudara, masalah apa namanya? Misalnya masalah jasmani, ya sakit penyakit dan lain sebagainya itu, masalah hubungan, masalah keuangan, saudara Kristus, Alkitab, yaitu disebabkan karena apa? Karena adanya rasa bersalah, rasa takut. Kalau ada rasa bersalah, pasti akan ada rasa apa? Terhukum, takut menghadapi penghukuman. Saudaraku, dengan penghukuman datanglah ketakutan. Saudaraku, ketakutan kemudian lahirkan apa? Stres. Dari stres ini baru timbul masalah-masalah, entah ke arah sakit penyakit, entah masalah sosial, entah masalah keuangan, saudara, yang berujungnya kepada apa? Kematian. Ini sebenarnya dasarnya paling bawah itu adalah penghukuman. Kenapa penghukuman? Karena semua orang sudah jatuh di dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Penghukuman ini, saudaraku. Nah, ketika seseorang percaya pada Yesus yang mati di salib, saudaraku, Alkitab katakan, saudaraku, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang percaya, katakan amin, saudara. Nah, saya ingin kasih contoh gini, saudara. Ya, Adam, jauh sebelum Adam menghadapi yang namanya sakit penyakit, saudara, masalah-masalah, ya kita kalau zaman sekarang mungkin masalah apa, saudara? Masalah sosial ada, masalah keuangan, lalu mengalami kematian, saudaraku. Adam tuh mengalami apa, saudara? Stres. Saudara, kenapa stres? Karena dia telah berdosa pada Tuhan.
Ketika dia dengar bunyi langkah Tuhan di taman. Saudara, biasanya kalau dengar bunyi langkah Tuhan, Adam langsung menghampiri Tuhan. Tapi pada saat itu, Adam bersembunyi dari Tuhan. Lalu Tuhan bilang, Adam, Adam, di mana kamu? Dia bilang, aku takut karena aku telanjang. Aku malu telanjang. Siapa yang beritahu kamu telanjang? Kenapa dia tahu sekarang benar? Karena kemuliaan Allah sudah hilang. Dosa. Saudara Kristus. Nah, itu awalnya. Tetapi Allah adalah Allah yang baik. Dari taman itulah Allah tunjukkan kasihnya, penebusannya. Apa yang dibuat? Adam berusaha untuk tutupi ketelanjangannya dengan apa, saudara? Daun pohon ara. Tapi daun itu hari ini hijau, mungkin besok atau lusa sudah layu. Terbuka, itu usaha manusia tidak bisa menutupi daripada aib dan dosanya. Kalau Alkitab katakan Allah mengambil seekor binatang dan ambil kulitnya, dan kulit binatang itu dipakai untuk apa? Menutupi tubuh daripada Adam dan Hawa. Ini bicara tentang apa? Saya percaya binatang ini adalah binatang apa? Anak domba. Satu bayang-bayang daripada apa yang Allah akan kerjakan melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Katakan amin, saudaraku. Inilah makanya saudaraku, ya kan, ketika kita menerima kasih dan pengampunan Allah, maka Roh Kudus akan membebaskan kita dari rasa takut akan penghukuman, akan kematian kekal. Tapi justru saudaraku, ketika kita menerima kasih dan pengampunan Allah, justru muncul keberanian buat kita untuk menghadap tata kasih karunia Allah. Kita bisa berani untuk berdoa, memuji, menyembah, dan masuk dalam hadiratnya. Kita menerima segala berkat yang Allah sediakan buat hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, ini yang berkat yang pertama. Saya ingin saudara pastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih dan pengampunan Allah. Saudara khusus, saat kita percaya bahwa Allah telah mengampuni dosa kita, saudaraku, maka pada saat itulah kita menerima kebebasan dari rasa takut akan maut dan penghukuman kekal. 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan begini, saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya mau sampaikan gini, saudara. Jadi ketika kita mengalami kasih dan pengampunan Allah, kita mengalami kebebasan yang sejati. Katakan amin, saudara. Kebebasan dari rasa takut ini. Karena kasih ini, saudaraku. Nah, kebebasan sejati bukanlah sebuah kehidupan tanpa pengekangan. Di mana kita bisa berkata bahwa saya boleh melakukan apa saja yang saya mau lakukan. Saya boleh mengatakan apa saja yang ingin saya katakan. Ya kan? Itu hak saya. Ya kan? Tidak boleh ada orang yang melarang saya. Itu bukan kebebasan sejati. Kebebasan sejati di sini adalah bebas dari rasa apa? Takut menghadapi maut dan penghukuman kekal. Kenapa kita kok bebas dari takut? Ya karena kita tidak lagi mengalami apa? Penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman. Yang ngerti katakan amin, saudara. Sebab kita telah dibenarkan, dibebaskan dari segala tuduhan bersalah. Rasa takut akan maut dan penghukuman kekal, inilah akar dari segala bentuk ketakutan dan kecemasan. Ini yang Tuhan mau bebaskan. Makanya dalam kitab Ibrani 2 ayat 14 sampai 15, di sini dikatakan begini, saudaraku. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena anak-anak ini adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka.
dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu siapa? Iblis yang berkuasa atas maut, supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi kebebasan dari semua jenis ketakutan itu dimulai di saat kita menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan, bahwa Dia rela mati untuk dosa-dosa kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Nah saudara, pasti saudara pernah dengar kesaksian atau saudara sendiri yang mengalami begini. Heran ya, sejak saya dekat sama Tuhan, sejak saya ikut menara doa setiap hari, saya berdoa, ikut doa, buka suara, saya menyanyi, memuji, saya rasakan hadirat Allah, saya terima impartasi, saya dengar firman-firman Tuhan. Saya percaya, saya dikasihi Tuhan. Saya percaya saya sudah diampuni ketika saya mengaku segala dosa saya. Hidup saya tuh lebih tenang. Saya pernah dengar gak kesaksian seperti ini? Atau saudara ngalami juga? Saya lebih tenang loh. Saya lebih bahagia. Saya gak gampang cemasan, gak gampang gelisah ketika saya dekat sama Tuhan. Untuk dekat sama Tuhan, prosesnya adalah, saudara, kita harus percaya kepada siapa? Kepada Yesus yang adalah kebenaran kita. Yang ngerti kata manusia. Karena Daud bilang, berbahagialah orang yang dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi karena apa dong? Karena percayanya dia kepada kebenaran yang namanya siapa? Yesus Kristus. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada apa? Damai sejahtera. Di mana damai sejahtera, di situ ada sukacita. Jadi disinilah titik poinnya saudara, berkat bagi setiap kita yang mau hidup. Kita mau mengalami setiap hari kasih dan pengampunan Allah. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Nah, saya mau kasih tahu begini saudaraku. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara coba kita lihat di sini. Ya, apa sih berkatnya? Yang kedua adalah kita akan menerima mukjizat, kesembuhan dan pemulihan yang seutuhnya. Kalau saudara benar-benar coba tenangkan hatinya. Memang nikmati kayak tadi, mengalirlah, kita nyanyi lagu kuasa Roh Kudus. Kita rasakan saudaraku hadiratnya. Terus kita nyanyi lagi, Holy Spirit rain down. Roh Kudus, ya kan, turunlah. Hujani setiap kami dengan Roh Kudus. Saudara rasakan, saudara di situ kan ya, damainya luar biasa. Kasih Allah sedang dicurahkan di setiap hati kita. Katakan amin saudara. Nah, yang kedua adalah, saudara, kalau kita mengalami kasih dan pengampunan Tuhan, berkat yang kedua adalah kita akan menerima mukjizat, kesembuhan dan pemulihan seutuhnya. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah, Alkitab katakan memang gini saudara. Coba kita baca dasar firmannya. Mazmur 103:3. Kita baca. 1, 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. 1 Petrus 2 ayat 24. Kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi sini saudara, perhatikan sini. Pengampunan dosa dan kesembuhan itu berjalannya beriringan. Ya, di mana ada kuasa pengampunan, di sana akan ada kuasa kesembuhan yang bekerja dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Jadi
Ketika kita diampuni, maka dia akan menyembuhkan sakit kita. Ya saudaraku. Nah, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita dan memulihkan keadaan kita. Ya, keadaan bisa bicara hubungan, bisa bicara keuangan, pekerjaan, saudaraku, karir kita. Apabila kita telah diampuni dosanya dan kesalahan kita. Nah, untuk bisa menerima pengampunan, ya jelas, saudara dan saya harus mengambil apa? Langkah pertobatan. Langkah pertobatan. Apa langkah pertobatan itu? Mengakui dosa dan meninggalkan dosa. Ya, mengakui dosa dan meninggalkan dosa. Amsal pasal 28 ayat 13 katakan begini, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara mau gak disayang Tuhan? Akui. Setiap hari ketika ada sesuatu yang Roh Kudus ingatkan kita, mungkin menemplak kita, cara pikirmu yang salah, langsung berhenti, doa, Tuhan ampuni aku, Tuhan basuh kedua saudaramu, beri aku kesanggupan untuk bisa bertobat dan berubah. Saudaraku, katakan, ketika kita mulai berbicara, saudaraku, mengucapkan kata-kata, tiba-tiba hilang sukacita. Itu Roh Kudus tepak, kayaknya gak enak gitu di hati. Berhenti sejenak. Tuhan ampuni aku, Tuhan. Kadang-kadang kita nonton sesuatu, lihat baca sesuatu, tiba-tiba lama-lama kok sukacitanya makin hilang, mengempes. Itu tanda kalau saya suruh berhenti. Suruh berhenti. Beberapa hari yang lalu saudara, ada berita tentang pesawat Sriwijaya yang jatuh, saudaraku. Ini kesaksian daripada istri saya, Bu Andit. Dia bilang begini, dia bilang kok saya heran ya, bangun tidur bukan seger, kok lesu, capek rasanya, kok nggak ada semangat, nggak ada sukacita. Aku doa, gimana? Tapi satu saat Roh Kudus ingatkan apa? Kamu tuh terlalu banyak lihat video, tayangan, bacaan tentang berita kecelakaan ini. Kamu mau tahu secara detail kenapa celaka, berapa orang yang celaka, siapa aja yang celaka, semuanya pendapat-pendapat orang. Kau dengerin terus sampai malam sebelum tidur. Itu tuh roh maut. Itu roh duka cita untuk kumpul semua impartasi sini. Buat kamu sudah itu. Oh itu. Bukan berarti kita gak boleh lihat tayangan itu. Saya juga bilang, saya tuh kalau kayak gitu-gitu saya udah asal saya tahu. Sudah saya langsung diem. Saya naikin doa syafaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Minta supaya pemerintah diberi hikmat bagaimana mengatur. Buat satu peraturannya, kebijakannya untuk supaya keamanan daripada penerbangan ini bisa makin tinggi tingkat keamanan penerbangan kita dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu saudara, jadi bertobat itu saudaraku kalau dari hal yang kecil aja kita udah mulai coba tobat. Saudaraku, ini melatih kita saudara untuk hidup apa? Dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Ya jelas sebagai orang Kristen jangan punya rencana untuk berbuat dosa. Jangan punya rencana untuk berbuat jahat. Itu pasti orang ini belum dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, tapi kadang-kadang sebagai kita mau benar, kita mau sungguh-sungguh karena kita mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kepleset omongan, kepleset yang namanya nih jari-jari. Dan lain sebagai segala macam. Akhirnya salah. Gak usah malu saudaraku. Saya gak malu. Ya akui aja. Ya memang saya salah. Ada bukti, iya buktinya iya saya salah. Lalu mau diapain? Sekarang saya salah, saya mau minta dimaafkan. Sama Tuhan, saya minta dimaafkan kalau itu kaitan dengan manusia. Kalau Tuhan pasti janji maafkan. Tapi manusia kadang-kadang gak maafkan. Gak apa-apa, mau kemana? Gak dimaafkan juga gak apa-apa.
mau dilanjutkan sampai kemanapun, ikutin. Ya memang salah kok. Ini namanya integritas. Katakan amin saudaraku. Misalnya kita, sorry, ya ada orang hilaf. Istilahnya bukan mencuri uang perusahaan, make uang perusahaan. Kita sadar, kita pakai ini untuk kebutuhan anak, sakit mungkin. Tujuannya benar tapi caranya salah. Kita sadar bertobat, minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampunin. Tapi bos dah ampunin, proses kita sampai ke polisi masuk penjara, jalanin aja nggak apa-apa. Itu contoh. Nah di sini memang yang penting ada Tuhan sertai kita. Kita kan minta belas kasihan Tuhan, gimana caranya supaya ini diluputkan. Ini cara, ini yang saya bilang. Kalau kita mau hidup dalam kasih dan pengampunan Tuhan, saudaraku Yesus, yang penting kita mau beresnya ke Tuhan dulu. Saudara bisa ngerti di sini, katakan amin. Ya, karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Saudaraku, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kalau kebenaran tidak ada dalam kita, pasti tidak di mana. Kalau tidak ada kebenaran, pasti tidak ada apa? Damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, pasti tidak ada sukacita. Kalau tidak ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita, tidak ada kuasa Allah bisa bekerja dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya saudaraku Yesus Kristus, di sini katakan, jika kita mengaku dosa kita, kita akui itu, maka Ia setia dan adil. Alkitab katakan saudara, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan amin. Nah ini loh Tuhan sama kita. Sekarang kalau kita sama orang gimana? Kalau ada orang yang berbuat salah sama kita, lalu dia datang, ampuni saya salah. Saya minta maaf, tolong saya dimaafkan. Saya salah. Orang ngomong gitu. Saudara jawabannya gimana? Ya saya sudah ampunin. Saya ampuni kamu. Karena saya juga diampuni kok. Kalau kita gampang ampunin Tuhan, kita tuh gampang punya keyakinan. Kalau kita jatuh dan berdosa di hadapan Tuhan. Bukan dengan direncanakan ya, enggak direncana nih, jatuh. Ketika kita mengaku dosa kita, ya kan dia janji, aku ampuni kamu Sabta. Saya bisa mudah percaya akan ayat ini. Katakan amin saudaraku. Tapi kalau saya, orang udah minta maaf, saya tidak mau ampuni dia. Saudaraku, secara rohaninya saya akan ngomong supaya lebih rohani. Kau udah usah minta maaf sama aku, minta maaf sama Tuhan. Itu kan banyak orang kayak gitu kan. Udah usah minta maaf sama aku, minta maaf sama Tuhan. Percuma minta maaf sama aku. Itu artinya kan gak maafin. Kalau saya salah, saya mau minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ini berat loh, ada tuduhan di hati. Apa Tuhan ampuni aku enggak? Kalau kita nggak percaya kalau Tuhan mengampuni kita, kebenaran tidak ada. Kita masih merasa kita belum diampuni. Pasti kita masih hidup dalam dosa. Di mana ada dosa, ada kesalahan, ada pelanggaran, di situ tidak akan pernah ada apa, saudara? Kebenaran. Di mana tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera. Di mana tidak ada damai sejahtera, tidak sukacita. Ibu bapak dapat poinnya di sini, katakan amin. Kenapa kok kita harus mudah mengampuni orang? Supaya kita bisa hidup dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih dan pengampunan Tuhan, dengan baik saudaraku, maka saudara cenderung bisa hidup lebih sehat. Lebih sehat. Di dalam Markus pasal 2, saudara 10-12 itu dijelaskan. Ya kan? Ada orang lumpuh dibawa oleh 4 sahabatnya. Saudaraku Yesus Kristus turunin saudara ya. Dia lompat naik ke bumbungan, turunin saudara. Lalu Yesus melihat iman daripada mereka. Yesus berkata apa? Hai anakku, dosamu sudah
diampuni. Dia nggak langsung nyembuhkan, dosamu sudah diampuni, ya kan? Lalu Yesus berkata lagi, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan apa? Pulanglah ke rumahmu. Maka orang lumpuh itu pun bangun dan disembuhkan. Jadi saudara lihat sini, ketika diampuni dosanya, maka penyakitnya disembuhkan. Saya suka dengan saksian ini, saya karena nggak lupa saudaraku. Jadi ada jemaat nih, saya nggak sebut namanya. Ibu ini susah melahirkan. Dia bilang sama saya, Pak Sabta, ya ini ya ibu ini dia ingin melahirkannya tuh normal, bukannya sesar. Ini udah cukup lama sih, saudara, udah lama. Kesakitan dan lain sebagainya. Pak tolong Pak, saya ini sudah menderita sakit berjam-jam, udah cukup lama. Ya kan, kok pembukaannya enggak ini udah tanggung gitu kan. Saudaraku, menderita sakit sekali. Dia telepon, waktu saya mau doa gitu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, Tuhan tuh kayak ingetin saya, coba kamu ngomong sama dia, bahwa dia tuh punya dosa. Dosa apa Tuhan? Kebencian. Dia benci sama suaminya. Dia benci sama mertua perempuannya. Waduh, ngomong gini nih berat nih, saudara. Tapi akhirnya saya ngomong, Bu, stop dulu doa ya, gini. Ibu ada benci sama suami, benci sama mertua, kayaknya dalam banget bencinya. Kalau ibu hari ini ngomong aja deh sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya. Karena saya benci sama mama mertua, saya benci sama suami saya. Ya kan cukup lama ini, saya mau ampuni mereka. Ampuni saya dan ampuni mereka. Dalam nama Yesus, kita doa itu, mau nggak? Mau Pak, ya udah kita doa, benar-benar saudaraku. Gak lama dari itu setelah sudah, ya kan kami selesai doa udah. Berapa lama kemudian dia telepon, Pak, nggak lama itu anaknya sudah keluar Pak. Oh puji Tuhan. Saudara lihat di sini, dampaknya adalah apa? Saya melihat ketika dosa diampuni, maka kesembuhan itu terjadi. Itu berkatnya dua. Itu berkat yang nomor dua. Nomor tiga, ya kan, yang ketiga, apa sih manfaat hidup dalam kasih dan pengampunan Allah? Yang ketiga adalah, saudara, saya akan berikan contoh. Yang saudara, seorang perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Ya kan? Yang ketiga adalah, kalau kita hidup dalam kasih dan pengampunan Tuhan, maka kita akan turut dimuliakan. Turut dimuliakan bersama-sama dengan siapa? Yesus. Saudara mau gak turut dimuliakan ya sama-sama Yesus? Aduh saya mau. Ya itu penting saudaraku. Nah kita baca saudara ayatnya dari Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat yang ke 37 sampai 38. Kita baca sama-sama. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Coba kita lompat ke ayat 47 saudaraku. Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi ada perempuan berdosa saudara, dikenal berdosa ya di kota itu. Datang kepada Yesus, dia sujud nyembah. Dia cium kaki Yesus. Saudara, ya dia cuci kakinya dengan apa? Dengan air matanya. Dia bersihkan dengan rambutnya, lalu mengurapi dengan minyak yang sangat mahal. Nah, persembahan dan penyembahan daripada perempuan ini menyentuh hati Tuhan. Sehingga Yesus berkata begini saudaraku, dosamu telah diampuni. Yesus berkata bahwa orang yang lebih banyak diampuni,
Dia kan awalnya nih dalam pesta ini, saudaraku yang kasih Kristus, yang pemilik rumah itu Simon ini bilang, ini kan orang berdosa. Kenapa kok Yesus mau disentuh sama perempuan berdosa? Nah Yesus itu bisa baca pikiran. Alkitab bilang, Tuhan bilang begini Simon, ya, kalau ada orang punya utang 500 dinar, ya kan, dibebaskan. Lalu yang satu lagi punya utang berapa? 50 dinar, itu dibebaskan. Yang paling banyak ngucap terima kasih, yang 50 atau yang 500? Yang 500. Yang paling banyak dibebaskan utangnya. Kamu tahu gak lihat dia? Kamu lihat dia, ya, dia tuh datang langsung dia cuci kaki saya dengan air matanya. Lalu dia bersihkan kaki saya dengan rambut dia. Lalu dia minyaki saya dengan minyak yang mahal. Dia terus cium kaki saya. Aku datang kamu gak cuci loh kaki saya. Aku datang kamu gak cium saya. Kamu gak sambut saya seperti ini. Ya kan? Saya mau kasih tahu kepada kamu, pelajarannya adalah kalau kita merasa paling berdosa, kita akan menjadi orang yang paling banyak mau berbuat kasih sama Tuhan. Kalau kita merasa paling banyak diampuni dosanya, maka kita akan paling banyak berbuat kasih. Kalau kita merasa paling banyak diampuni dosanya, kalau ada orang yang salah-salah sama kita, gampang banget kita bisa mengasihi dia dan memberikan pengampunan sama dia. Tapi kalau kita merasa bahwa sedikit banget, aku gak ada dosanya kok, gak ada yang perlu diampuni, kita bisa menjadi orang yang keras, yang kejam, yang gak ada belas kasihannya. Saudara, dan di mana orang gak bisa salah sama kita, karena kita gak pernah buat salah menurut pikiran kita. Tapi kalau kita merasa sebagai orang yang paling banyak diampuni, maka kita akan paling banyak berbuat kasih. Inilah orang yang seperti ini yang akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Ya saudaraku, hari ini saya akan tutup dengan firman ini saudara, dengan kata-kata ini. Hiduplah dalam kasih dan pengampunan Allah. Kita bisa hidup dalam kasih dan pengampunan Allah kalau kita bertindak seperti siapa? Perempuan berdosa ini. Merasa paling butuh diampuni, paling banyak diampuni. Dan saya mau melakukan perbuatan kasih sebagai saya balas kasih Tuhan. Nah, apa sih perbuatan kasih yang harus kita lakukan? Kita harus bisa melakukan perbuatan kasih yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, orang dunia. Apa saudaraku? Kita bisa ceritakan Yesus ke orang lain. Ke sahabat kita, ke keluarga kita, ke orang-orang yang paling kita kasih. Ceritakan tentang kasih Yesus, pengampunan Yesus. Ceritakan supaya mereka pun bisa menerima kasihnya Allah, menerima pengampunan dari Allah dan diselamatkan. Saudara ceritakan itu. Apa sih perbuatan kasih yang penting? Saudara harus tunjukin. Kasih tahu Yesus inilah satu-satunya jalan ke surga. Dialah satu-satunya yang bisa mengampuni kita, membebaskan kita, dan memberikan kita apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Saudaraku Kristus, saya ingin beritahu kepada saudaraku, ya kan? Kalau kita bisa tunjukkan kasih dan belas kasihan, kebaikan Yesus kepada orang lain, maka kita sedang meninggalkan satu kenangan besar, legacy. Saudaraku, saya mau tanya, legacy apa? Kenangan apa yang akan kita tinggalkan saat kita akan pergi ke surga? Saya ingin beritahu, legacy terbesar
adalah saat seseorang bergegas menemui kita di sorga dan berkata, aku bisa berada di sorga ini karena kamu. Kamu telah merawat imanku. Kamu telah terus berdoa syafaat untukku. Kau telah menunjukkan kasihmu kepada aku. Engkau yang membawa aku bisa dekat sama Tuhan. Engkau yang mengangkat aku ketika aku jatuh dan jauh dari Tuhan. Kamu sudah berikan waktumu. Engkau sudah memberikan perhatianmu. Kamu sudah memberikan doa-doamu. Sehingga aku ada di surga sekarang. Kamu telah banyak mengubah hidupku. Kamu sudah ceritakan Yesus kepada aku. Engkau sudah sharing banyak firman bagiku. Kamu sudah menjadi teladan iman semasa hidupku. Aku bisa lihat bagaimana Allah itu bekerja dalam hidupmu. Ini legacy saudara. Ini yang kita mau tunggu orang-orang. Ketika kita masuk surga, mereka cerita, dia omong seperti ini. Saudaraku, dan yang lebih lagi yang kita inginkan adalah apa saudara? Ketika kita tutup mata di dunia, kita buka mata di surga, kita lihat Yesus. Yesus berkata apa? Sabta, hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sebut nama saudara masing-masing. Ini yang harus jadi target kita, jadi cita-cita kita, jadi impian kita. Saudaraku Yesus Kristus, ayo mulai sekarang. Saya senang beberapa teman bagikan link. Pak, saya orang Kristen yang baru. Saya tidak bisa cerita Yesus, tapi saya mau cerita tentang bagaimana Allah mengubah saya. Yesus mengubah saya lewat program Menara Doa Online. Bagaimana Tuhan sembuhkan saya. Bagaimana Tuhan ubah sifat saya. Bagaimana Tuhan membuka semua jalan-jalan bagi saya. Saudara bisa bagikan itu kepada orang-orang lain. Saya percaya saudaraku, 3 hal kalau kita mau hidup ya, dalam kasih pengembangan Tuhan. Pertama, kita dibebaskan dari rasa takut. Kita punya keberanian untuk hadap Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Katakan amin saudara. Yang kedua, ya kan saudara, kita hidup dalam kasih pengampunan Tuhan. Saudaraku, maka kita akan menerima kesembuhan, pemulihan yang seutuhnya dalam hidup kita. Yang ketiga, kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Turut memerintah bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu, Paulus bilang, Yesus datang ke dunia ini untuk orang berdosa. Di antara orang yang paling berdosa, aku adalah orang yang paling berdosa di antara orang berdosa. Dan aku yang paling banyak diampuni. Dan Paulus berbuat banyak kasih. Dia tulis saudara perjanjian baru. Kalau saya mau katakan sehari ini, di dalam anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, saya juga mau ngomong, di antara orang yang berdosa, Sabtalah yang paling berdosa, yang paling banyak diampuni. Aku paling banyak diampuni. Aku mau berbuat banyak kasih untuk Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.